Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davaluarsi Karunia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa example dan exercise yang telah saya kerjakan menggunakan Disco yang terdapat pada buku Fundamentals of Business Process Management dengan event log yang saya gunakan adalah BPI Challenge 2017. Jadi langsung masuk saja ke example yang pertama. Mungkin kameranya bisa saya matikan dulu biar tidak menutupi materi. Yang pertama itu adalah example 15. Kita diminta untuk mencontohkan bagaimana sih performance view pada Disco itu seperti apa. Jadi ini tampilan awal apabila event log sudah diimport ke dalam Disco. Cara untuk melakukan example 11.5 itu adalah dengan klik saja bagian kanan bawah ini performance, klik, lalu untuk bisa melihat dengan itu pilih saja min duration untuk melihat rata-rata dari durasi. Jadi performance view ini bisa ditangkap bahwa semakin merah warna dari sebuah aktivitas atau event, itu durasinya itu lebih lama. Jadi pada event log ini yang paling lama itu adalah We Assess Potential Fraud dengan durasi 8,7 jam sebagai rata-rata. Kemudian untuk panahnya ini yang paling lama intertime eventnya itu adalah antara We Complete Files ke We Personal Loan Collection sepanjang 19,1 minggu. Jadi seperti itu untuk example 11.5. Masuk saja ke yang kedua adalah exercise 11.7. Diberi beberapa pertanyaan. How many cases are represented in this event log in total? Bisa dilihat pada bagian statistik. Klik. Lalu bagian overview ini bisa dilihat pada bagian cases sebanyak 31.509 dengan B. What is the mean cycle of the case captured in this event log? Bisa dilihat juga pada mean case duration-nya ini adalah 21,9 hari dari keseluruhan event log BPIC 2017. Kemudian yang ketiga, a case is successful is at least one occurrence of O accepted. Jadi apabila ada satu O accepted itu, sebuah case dinyatakan successful. Jadi berapa banyak sih case yang successful itu, dan mean cycle time-nya itu atau mean case duration-nya itu berapa. Jadi untuk ini kita bisa melakukan filter. Jadi untuk filternya ini berdasarkan atribut. Kemudian ini select saja berdasarkan O accepted. Oke. Mode filternya dibuat mandatory, kemudian apply filter. Oke, setelah dilakukan filter berdasarkan atribut O accepted itu didapatkan sejumlah kasus 17.228 dengan mean case duration itu 18,1 hari. Kemudian lanjut ke poin D. A case is unsuccessful, tidak berhasil apabila ada event O refused, berapa banyak case yang unsuccessful, dan mean cycle time-nya itu berapa. Mirip seperti yang C, tapi atribut filter yang digunakan itu adalah O refused. Oke, setelah dilakukan filter terhadap O refused, dapat ditangkap case sebanyak 3.720 dengan mean case duration atau mean cycle time yaitu 16,9 hari. Kemudian yang terakhir, a case is cancelled apabila event yang paling terakhir adalah O cancelled. Jadi harus yang paling terakhir suatu case itu adalah O cancelled untuk dinyatakan cancel. Tidak boleh setelah O cancelled itu ada O cancelled atau ada event yang lain setelah O cancelled. Jadi ada berapa banyak sih case yang termasuk cancelled dan mean cycle time itu berapa. Jadi untuk kali ini filternya itu bukan berdasarkan atribut tapi bisa berdasarkan endpoint. Jadi poin yang paling terakhir ya. Berdasarkan activity, modenya discard cases untuk ya filter case yang tidak relevan. Start eventnya default, and eventnya ini disetting sebagai
Oh, cancel. Oh, cancel. Ya, apply filter. Dari filter yang didapatkan, case-nya itu ada sebanyak 5092 dengan min case duration-nya adalah 24,5 hari. Merupakan case yang tercancel. Ya, kemudian exercise 11.15 ditanyakan bahwa how many cases was we assess potential fraud di complete. Jadi life cycle-nya itu harus complete, statusnya itu harus complete sebanyak 2 kali dalam satu case. Dan ini kita bisa menggunakan filter lagi. Nah, untuk filter yang digunakan itu adalah seperti ini. Yang pertama itu kita harus filter terlebih dahulu bahwa life cycle transition-nya itu harus berupa komplit untuk memastikan bahwa ya statusnya itu harus komplit. Kemudian kita set filter lagi terhadap follower. Follower itu berdasarkan activity dan reference event yang pertama ini harus diikuti dari event yang ini. Jadi seperti tadi, W assess potential fraud diikuti oleh W assess potential fraud yang lain. Dengan kedua filter ini kita apply langsung. Nah, setelah di filter ternyata terdapat 12 case di mana assess potential fraud itu terjadi 2 kali setidaknya dalam satu case dan memiliki life cycle-nya itu komplit. Jadi kan ini bisa kita cek pada salah satu case W assess potential fraud diikuti oleh W assess potential fraud dan life cycle transition-nya itu mereka dua-duanya komplit dengan filter yang tadi. Jadi seperti itu saja untuk 11.15. Lanjut ke exercise 11.18. Pertanyaan itu sama seperti exercise 11.15. How many we assess potential fraud completed at least twice, tapi oleh resource yang sama. Jadi dengan filter yang tadi itu kita bisa hanya dengan ngecek box yang ini saja oleh di followernya ya, require the same value, berarti kita akan memiliki resource yang sama oleh dua ini reference dan follower event value-nya. Jadi kita langsung saja apply filter. Nah, didapatkan bahwa terdapat 3 case di mana resource-nya itu sama untuk we assess potential fraud dengan life cycle transition yang komplit. Kita coba cek ke case salah satunya. Jadi ini pada activity ke-19 ada we assess potential fraud oleh resource user 144, life cycle complete, we assess potential fraud, user 144, resource yang sama, dan life cycle transition-nya harus komplit. Jadi seperti itu untuk exercise 11.18. Langsung masuk ke example 11.10. Untuk example 11.10 itu sendiri, kita dicontohkan pada buku FVPM-nya itu untuk ya membagi event log PPIC 2017 ini ke dua sublog, yaitu fast cases untuk yang ngefilter case yang selesainya itu kurang dari sama dengan 45 hari, kemudian slow cases untuk durasi case yang lebih dari sama dengan 45 hari untuk selesai. Jadi untuk filternya itu sendiri sederhana. Filter yang kita bisa gunakan itu, ini riset saja, filter berdasarkan performance untuk fast cases. Untuk fast cases yang diedit itu adalah maksimum duration-nya nanti di set sebagai 45 hari. Ini days terus 45, set 96% dari case dari total 31.509 case tadi merupakan fast case ya termasuknya. Kemudian ini yang di set 45 days, apabila yang ini di setting 45 ini ya dimaxkan lagi. Nah ini yang termasuknya slow case hanya 4% dari keseluruhan 31.000 tadi ya. Jadi kan memang sedikit banget, tapi pada example 11.10 ini kita akan mencari alasan mengapa sih kok
kok banyak juga yang termasuknya slow cases. Harusnya kan memang 45 hari bisa selesai. Jadi berdasarkan itu kita bisa membuat 2 sublog ya, tapi yang kita fokuskan akan ada pada slow cases-nya. Pada slow cases ini kita bisa melihat bahwa pada activity O cancelled atau E cancelled, jadi kan memang mengapa sih kok lama banget? Kenapa juga kok case-nya itu di cancel oleh user, jadinya bisa lama banget selesainya. Jadi untuk all cancelled itu sendiri kan ada 1039 cases dari 4% yang tadi itu, padahal hanya ada 1311. Jadi kan ada ya hampir 90% dari slow cases ini adalah case yang telah di cancel oleh user. Jadi mengapa sih kok di cancel? Kita bisa melihat juga pada bagian map. Pada bagian map itu kita setting seperti tadi. Example yang pertama berdasarkan performance, berdasarkan total duration saja. Kita bisa melihat bahwa ada 2 activity atau event yang menjadi bottleneck pada slow cases ini. Yang paling culpritnya yang paling besar itu adalah wcall incomplete files yang jalannya itu sepanjang 28 tahun untuk selesai dari keseluruhan event log yang ada. Kemudian diikuti oleh validate application. Tapi kenapa sih kok wcall incomplete files ini bisa sangat panjang? Karena memang case-nya itu antara di cancel oleh user atau memang file yang dibutuhkan itu memang incomplete. Jadi kan memang memerlukan waktu yang sangat lama untuk bisa ditentukan selesai. Jadi seperti itu saja sih untuk example 11.10. Masuk ke yang terakhir itu merupakan exercise 11.22. Sederhana saja, this it sometimes happen that a loan offer is cancelled. Jadi maka cancel-nya itu ada pada suatu case, tapi kemudian offer-nya itu di-accept. Jadi setelah cancelled ada, jadi memang dikiranya offer-nya itu sudah di-cancel, tapi kemudian di bawahnya itu ada accepted pada satu case yang sama. Jika ya, persentasenya itu berapa sih case yang terjadi dari keseluruhan event log PPIC 2017. Untuk ini, kita bisa menggunakan filter ini berdasarkan follower seperti tadi, activity eventually followed, cancelled sebagai reference event value diikuti oleh accepted. Dengan lakukan filter saja, sederhana. Terdapat 902 case dari keseluruhan event log 31.509 ya tadi. Jadi jawabannya ya, ada eventually followed kan dengan filter yang tadi, di mana terdapat 902 case yang ditolak dibatalkan tapi kemudian offer diterima kembali. Kalau untuk persentasenya sendiri cukup hitung saja ya, tadi berdasarkan filter 902 per 31.509 total dari event log tadi, kemudian dipersenkan sebanyak 2,86%. Ya, jadi seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai example dan exercise yang telah saya lakukan pada PPIC 2017. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.